Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngomongin tentang iPhone 13 yang udah gue pakai selama 1 bulan teman-teman ya. Jadi sebelumnya gue udah pernah bikin review selama 2 minggu gue pakai. Jadi ini udah genap 1 bulan dan ingin gue sharing ke kalian teman-teman ya. Beberapa hal yang menurut gue bisa menjadi pertimbangan kalian buat kalian yang pengen beli iPhone 13 ini lagi teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi kalau untuk iPhone 13 ini sendiri itu udah kita pakai selama 1 bulan ya. Yang pakai Ibu Bos. Ini gue remind lagi ke kalian, kita beli dengan 11.999 di iBox. Dan gue yakin minggu-minggu ke depan atau setelah Apple eventnya, Wonderlust event, itu bakal ada penurunan harga untuk semua lini iPhone teman-teman ya. Nah, balik lagi ke topik iPhone 13 ini, kita bahas dari sisi baterai teman-teman ya. Kalau untuk baterai di iPhone 13 ini itu 3200 mAh guys ya. Dari pemakaian Ibu Bos, gue ngerasa baterainya sangat-sangat solid, lebih dari ekspektasi gue guys. Ibu Bos itu pemakainya sangat gila ya teman-teman ya. Lebih parah dari gue karena dia suka banget aktif di sosial media, terus buka Instagram terutama teman-temannya, buka TikTok, terus suka nonton streaming film. Kadang-kadang dia main handphonenya sambil dicas teman-teman, luar biasa teman-temannya. Nah jadi gue bisa bilang untuk pemakaian dia ganas, karena iPhone 11 kita pun sebelumnya itu dihajar habis-habisan sama dia. Untung aja iPhone 11-nya selamat teman-teman. Jadi kalau untuk baterai sendiri ini dari yang gua dapat ya, ngecasnya sekali doang. Sebelum tidur jam 11 malam dicas, jam 9 pagi tuh 100%, dibawa kerja sampai jam 6 sore. Pas pulangnya baterainya diangkat sekitar 55% guys ya, 50%, kadang-kadang 60%. Baterai paling rendah yang pernah gua temui pas Ibu Bos pulang kerja itu diangkat 39%. Itu pun dengan catatan enggak dicas sehari sebelum tidurnya. Jadi pas malamnya mau tidur dia enggak ngecas. Jadi pas pulang kerja keesokan hari jam 6-an, jam 7 itu sisa 30-an% teman-teman ya. Jadi so far untuk dari sisi baterai itu sangat-sangat melebihi ekspektasi kita berdua guys. Oke guys, jadi sekarang kita bahas dari sisi performa teman-teman. Jadi kalau untuk performa sama sekali nggak ada masalah. Semua dilibas habis, apalagi juga Ibu Bos itu nggak suka main game berat teman-teman. Jadi gamenya cuma sekedar ya kayak Gardenscapes mungkin ya guys ya, Tetris ya gitu-gitu doang. Jadi kalau untuk dari performa sendiri itu gue sempat ngetes main game sebelumnya teman-temannya. Gue secara pribadi pengen tahu untuk performanya apakah bagus. Dan memang yang gue dapetin untuk performa dari iPhone 13 ini memang bisa dibilang ya gue sangat puas guys ya. Jadi gue ngerasa kayaknya gue nggak perlu pakai iPhone 14 dulu sekarang nih, atau buru-buru mau ganti iPhone 15 nanti, karena untuk iPhone 13 ini gue rasa itu peningkatannya sangat drastis ya dibandingkan dengan iPhone 11 dan 11 Pro yang sebelumnya kita pakai teman-teman ya. Jadi kalau untuk performa sendiri gue ngerasa masih sangat puas dan ya gue rasa bakal bertahan bertahun-tahun ke depan teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen upgrade sebenarnya itu sah-sah aja, karena untuk dari performanya memang masih sangat-sangat ganas guys ya. Oke guys, jadi sekarang kita bahas dari sisi kamera. Jadi kalau untuk kameranya sih sama-sama aja teman-temannya, 12 megapiksel sama dengan iPhone 11 dan 11 Pro gua sebelumnya. Tapi gua ngerasa peningkatannya sangat kentara teman-temannya. Jadi upgrade-nya tuh sangat berasa. Jadi kalau untuk foto, selfie, bikin konten itu bagus banget. Dan yang paling gua suka itu adalah dari sisi video teman-teman. Gua ngerasa untuk videonya sendiri itu sangat jernih dan cerah teman-temannya. Jadi tajam banget dan itu gue suka banget guys, sumpah itu gue suka banget. Tapi mungkin yang menjadi deal breakernya adalah mungkin lens flare-nya teman-teman. Jadi ada titik bintik hijau kalau kita lagi foto terus kena cahaya, itu bintik hijaunya muncul di foto teman-teman. Jadi mungkin itu aja sih deal breaker yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Tapi so far gue aman-aman aja dan gue ngerasa sangat-sangat enak banget dengan kameranya. Upgrade-nya dari iPhone 11 atau 11 Pro itu berasa banget guys, luar biasa.
Oke, selanjutnya dari sisi layar teman-teman ya. Jadi ini kan layarnya itu katanya banyak banget kena green screen ya kalau untuk iPhone 13. Itu benar teman-teman. Jadi kalau untuk iPhone 13 sendiri itu yang banyak kejadian green screen itu adalah panelnya yang menggunakan panel buatan dari BOE teman-teman ya. Kebetulan udah pada ditarik, jadi untuk batch terbaru ini itu kebanyakan untuk panel ininya layarnya itu sudah menggunakan Samsung atau LG teman-teman ya, yang dimana itu relatif sudah nggak banyak lagi kejadian green screen-nya. Jadi relatif nggak banyak lagi, artinya mungkin masih ada kejadian green screen tapi udah sangat berkurang kalau dibandingkan dengan batch sebelumnya teman-teman, yang sangat banyak banget orang mengeluhkan kalau misalkan iPhone 13 itu green screen tuh sering banget muncul guys ya. Tapi so far setelah dipakai sebulan teman-teman ya, di sini kita tuh nggak ngerasain ada yang namanya masalah dengan layar guys ya. Jadi untuk layar tuh masih aman-aman aja karena gue memang masih mantau ya apakah muncul green screen, tapi untuk sebulan ini masih aman-aman aja guys ya. Jadi sebenarnya buat kalian yang pengen beli iPhone 13 ini tapi takut dengan alasan green screen, gue rasa nggak perlu takut lagi teman-teman ya, karena Apple pun bertindak cepat. Nggak mungkin kan produknya jelek dibiarin aja di pasaran dijual terus guys ya. Jadi secara logikanya gitu sih teman-teman. Oke guys, jadi setelah sebulan pakai yang bisa gue simpulin ke kalian adalah iPhone 13 ini adalah iPhone yang menurut gue wajib untuk kalian upgrade sekarang teman-teman. Buat kalian yang masih pakai iPhone 11, iPhone 10, 10R, kalau pengen upgrade tuh nggak usah lagi upgrade ke iPhone 12. Langsung aja upgrade ke iPhone 13 base model, atau kalau kalian mau langsung pakai iPhone 14 Pro teman-teman. Jadi menurut gue secara pribadi iPhone yang sekarang itu sangat-sangat worth it kalian pakai, dalam artian harganya udah turun tapi untuk kualitasnya luar biasa. Itu mungkin dari iPhone 13 base model guys ya, kemudian ke iPhone 14 Pro atau Max. Menurut gue itu adalah pilihan yang paling bagus untuk saat ini teman-teman. Tapi semuanya dikembalikan ke kemampuan kalian, ke kebutuhan kalian, karena pada dasarnya mau iPhone apapun itu semua bagus-bagus aja sih bagi gue secara pribadi ya, dengan catatan resmi beli baru guys ya. Kalau untuk second X Inter ya gue udah nggak rekomendasi dulu sekarang, tapi kalau untuk second X resmi ya bolehlah teman-teman ya. Jadi bagi gue secara pribadi untuk iPhone 13 ini selama sebulan gak ada masalah sama sekali. Kalau kalian tanya ke gue, bang dari 1 sampai 10 nilainya berapa? Ya gue bisa bilang itu mungkin 9,9 ya, karena gak ada yang sempurna di dunia ini. Yang menjadi deal breaker mungkin untuk refresh rate itu masih 60 Hz. Terus kalau kita foto-foto itu masih ada yang namanya lens flare ya, warna hijau-hijau. Jadi gue ngerasa juga kadang-kadang waduh ada titik hijau nih, harus retake lagi fotonya biar bagus teman-teman ya. Nah so far itu aja sih deal breaker yang gue temui selama 1 bulan ini kita pakai iPhone 13. Tapi gue ngerasa memang lebih banyak enaknya dan positifnya teman-teman ya. Upgrade-nya berasa kalau kalian langsung upgrade ke iPhone 13. Tapi kalau kalian misalkan udah pakai iPhone 12 mau upgrade ya mending langsung ke 14 Pro guys ya. Jadi itu aja sih video gue kali ini tentang iPhone 13 yang udah kita pakai selama 1 bulan. So far so good, dan gue bisa bilang nilainya 9,9 karena gue lagi jatuh cinta banget sama iPhone 13 ini teman-teman ya. Sekian video gue kali ini, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.